Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah masih semangat? Semangat Bu. Baik. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita Ari. Ayo Ari, silakan. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ari. Nah, sekarang Ibu akan mencek daftar kehadiran kalian dulu ya. Ari, Hadir Bu. Ima, Hadir Bu. Dinov, Hadir Bu. Lana. Hadir Bu. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya hari ini. Hadir Hadir Bu. Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, di sini apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Sistem ekskresi Bu. Ada yang bisa menyebutkan salah satu contoh organ sistem ekskresi itu apa? Ginjal. Betul sekali. Nah, di sini Ibu punya gambar. Tolong kalian cermati. Kira-kira organ apa saja yang ada dalam gambar tersebut? Ada yang bisa menyebutkan? Ibu. Ya, terus. Ada paru-paru Bu. Ya, terus apa lagi? Trakea. Trakea. Laki-laki. Iya, betul. Jadi gambar ini menunjukkan sistem pernapasan. Nah, sistem ini berada di dalam tubuh kita yang mana membantu kita dalam proses bernafas dan pertukaran gas. Jadi, pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Yang mana tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu membedakan saluran pernapasan dan organ pernapasan melalui diskusi LKPD dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi 5 organ penyusun sistem pernapasan beserta fungsinya melalui diskusi LKPD dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis struktur penyusun organ sistem pernapasan melalui diskusi LKPD dengan benar. Baik, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari Ima dan juga Ari, dan kelompok 2 terdiri dari Lana dan Dinov. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah Bu. Sekarang Ibu akan memberikan kalian LKPD. Tolong kerjakan dengan teman kelompok kalian masing-masing ya. Ya Bu. Untuk waktu pengerjaannya 20 menit dimulai dari sekarang. Kalau ada yang kurang dipahami bisa tanyakan langsung ke Ibu ya anak-anak. Ya Bu.
Baik, waktunya sudah habis. Ibu mau perwakilan dari satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan. Silakan kelompok 1. Baik, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa perbedaan saluran dan organ pernafasan. Saluran adalah jalur udara masuk dan keluar, misalnya hidung, trakea, sedangkan organ utama adalah tempat tertukarnya paru-paru gas. Terus yang kedua, organ-organ sistem pernafasan itu ada hidung, faring, laring, trakea, dan paru-paru. Yang ketiga, ini ada 5 organ penyusun sistem pernapasan, kemudian dijelaskan juga fungsi masing-masing organnya. Yang pertama itu ada hidung. Jadi hidung itu fungsinya untuk menyaring dan melembabkan udara masuk. Terus yang kedua itu ada faring, fungsinya untuk mengarahkan udara dari hidung ke laring. Terus yang ketiga itu ada laring atau biasa disebut dengan pita suara. Terus yang keempat itu ada trakea. Jadi trakea itu fungsinya untuk menyalurkan udara dari laring ke bronkus. Kemudian yang terakhir itu ada paru-paru. Jadi paru-paru itu tugasnya untuk pertukaran gas melalui alveolus. Terus pertanyaan nomor 4 itu struktur penyusun organ. Yang pertama itu ada hidung. Jadi di hidung itu ada bulu hidung, kemudian ada selaput lendir, ada vestibulum nasi, terus konka hidung dan septum nasi. Terus yang kedua itu ada faring. Di faring itu ada dinding faring, kemudian ada nasofaring, orofaring, laryngofaring dan epiglotis. Terus di laring itu ada tulang rawan, kemudian ada pita suara, otot-otot, mukosa, laring dan kelenjar lendir. Terus di trakea itu ada tulang rawan trakea. Di situ ada 16 sampai 20 cincin tulang rawan, kemudian epitel bersilia, lamina propria dan kelenjar submukosa serta adventitia. Terus di paru-paru itu ada pleura, bronkus, bronchiolus, alveolus dan jaringan ikat. Itu hasil diskusi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, apakah dari kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Bentar, Bu. Ayo Dino. Saya, Bu. Iya, Lana. Kalau silia di trakea rusak, apa yang akan terjadi, Bu? Kalau silia rusak atau kotor, kalau silia di trakea rusak, apa yang akan terjadi, Bu? Baik, dari kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan dari Mas Lana. izin menjawab ya. Untuk jika silia rusak, kotoran dari udara bisa masuk ke paru-paru dan menyebabkan infeksi. Ya, betul sekali. Jadi, fungsi dari silia itu adalah menyaring sisa kotoran debu. Fungsi dari silia itu adalah menyaring debu dan partikel asing agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Nah, makanya sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan sistem pernafasan. Baik, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing untuk kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Baik, jadi benar ya yang disampaikan oleh kelompoknya
dan Ari, bahwa sistem pernapasan itu merupakan organ yang berfungsi untuk mengambil oksigen, yaitu O2, dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida, yaitu CO2, dari dalam tubuh. Proses ini sangat penting untuk respirasi sel, yaitu proses pembentukan energi dalam tubuh kita. Selanjutnya, sistem pernafasan terdiri dari dua bagian utama, yaitu saluran pernafasan dan paru-paru sebagai organ utamanya. Saluran pernapasan adalah jalur keluar masuknya udara dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus hingga bronkiolus. Paru-paru berperan sebagai tempat pertukaran gas, yaitu pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida melalui proses pernapasan. Nah, bagian dari sistem pernapasan memiliki fungsi dan struktur penyusun yang berbeda. Yang pertama, hidung. Ini berfungsi sebagai penyaring, menghangatkan dan melembabkan udara. Yang kedua, faring dan laring membantu mengarahkan udara dan mencegah makanan masuk ke saluran napas. Kemudian trakea membawa udara ke bronkus dan dilapisi silia atau rambut halus untuk menyaring partikel asing. Kemudian paru-paru berisi banyak sekali alveolus, yaitu kantung udara kecil tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida berlangsung. Nah, paru-paru adalah tempat utama pertukaran gas. Di dalamnya terdapat alveolus, yaitu kantong udara kecil tempat O2 diserap dan CO2 dibuang. Kemudian ada bronkiolus, saluran kecil menuju alveolus, dan ada pleura, yaitu selaput pelindung paru-paru. Di alveolus terjadi pertukaran, yaitu pertukaran oksigen masuk ke darah dan pertukaran karbon dioksida keluar dari darah. Pertukaran ini penting untuk menyediakan energi bagi sel-sel tubuh. Menjaga kesehatan pernapasan itu penting, misalnya seperti tidak merokok, menghindari polusi, rajin olahraga, minum air putih yang cukup. Oleh karena itu, mari kita jaga sistem pernapasan kita agar tetap sehat dan berfungsi optimal. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ada beberapa pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab? Cepat-cepat angkat tangan ya anak-anak. Pertanyaan yang pertama, apa itu sistem pernapasan manusia? Ayo, Ima, silahkan dijawab. Sistem yang membantu tubuh untuk bernafas dan menekan gas oksigen dan karbon dioksida. Oke, sekarang untuk pertanyaan yang kedua. Sebutkan dua organ pada sistem pernapasan. Tadi bisa menyebutkan? Saya Bu. Ya, Lana, silakan. Yang pertama hidung. Terus? Selanjutnya paru-paru Bu. Ya, betul. Untuk pertanyaan yang terakhir, sebutkan fungsi dari trakea. Bisa menjawab? Ya, Dino, silakan. Menyalurkan udara dari laring ke bronkus, Bu. Betul sekali. Yeay. Berarti anak-anak ibu ini sudah mengerti ya materi yang kita pelajari pada hari ini. Mengerti Bu. Nah, sekarang ibu akan memberikan kalian tugas untuk di rumah. Tolong soalnya dicatat ya anak-anak. Iya Bu. Untuk soalnya, carilah dua penyakit yang menyerang sistem pernafasan dan jelaskan bagaimana cara menanganinya. Ibu. Soalnya ditulis di kertas dan dikumpulkan di pertemuan kita yang selanjutnya. Pertanyaannya ulang Bu. Pertanyaannya, carilah dua penyakit sistem pernafasan dan jelaskan cara menanganinya.
Oke, Bu. Sudah jelas? Sudah, Bu. Bu. Oke. Karena waktu pembelajaran pada hari ini sudah habis, akan Ari untuk memimpin berdoa. Baik Bu, teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.